Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zidni Ibnu Rudes. Saya di sini ingin mempresentasikan ujian akhir semester pengelolaan pencemaran industri. Dan ini nama saya dengan NIM saya. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3? Jelaskan. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, atau penimbunan. Dan yang kedua itu ada sebutkan dan jelaskan karakteristik dan kategori limbah B3. Klasifikasi atau karakteristik limbah B3 yaitu ada mudah meledak, reaktif, beracun, cairan mudah terbakar, infeksius, yang terakhir ada korosif. Dan selanjutnya itu nomor 3. Di nomor 3 itu sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan di dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Kategori limbah B3, yang pertama itu ada limbah B3 kategori 2. Limbah B3 kategori 2 ada limbah B3 yang memiliki efek tidak akut atau tunda dan memberikan dampak tidak langsung bagi manusia dan lingkungan hidup. Limbah B3 kategori ini memiliki toksisitas yang cenderung bersifat subkronis atau kronis jangka panjang. Yang selanjutnya ada limbah B3 kategori 1. Limbah B3 kategori 1 adalah limbah B3 yang memiliki dampak akut, cepat atau tiba-tiba dan langsung terhadap manusia, serta dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Contoh penyimpanan bentuk silo. Di sini ada gambar-gambarnya. Dan selanjutnya ada contoh penyimpanan bentuk kontainer. Lanjut. Contoh penyimpanan bentuk bangunan. Ini ada gambar contoh pemberian simbol pada tempat penyimpanan limbah B3 yang menyimpan lebih dari satu karakteristik limbah B3. Dan tempat penyimpanan sementara limbah B3. Contoh tampak depan. 10 terlindung dan dari hujan dan sinar matahari. Bangunan mempunyai sistem ventilasi. Dan selanjutnya itu contoh penyimpanan bentuk kolam seperti di gambar tersebut. Selanjutnya contoh penyimpanan bentuk tumpukan Westel pile. Seperti ini gambarnya, sistem pengumpulan dan pengambilan lindi leket ganda, liner ganda, tanggul atau penghalang. Yang keempat itu ada sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Limbah B3 yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 sampai dengan pasal 184 dapat ditimbun di fasilitas penimbunan limbah B3 dengan ketentuan. Yang pertama, memperhatikan penempatan limbah B3 pada lokasi fasilitas penimbunan limbah B3. Dan yang kedua, melakukan pengelolaan air lindi yang ditimbulkan dari kegiatan penimbunan limbah B3. Dan yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penimbunan limbah B3. Dan yang terakhir itu ada yang keempat, melakukan pemantauan lingkungan. Dan selanjutnya nomor 5, sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Yang itu ada thermal, dilakukan melalui proses insinerasi dan cara lain dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi tidak memiliki karakter yang tidak mudah meledak, radioaktif. Selanjutnya ada stabilisasi dan solidifikasi, dilakukan terhadap limbah yang memiliki karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun, serta mewujudkan cair ataupun lumpur. Dan selanjutnya ada bioremediasi, dapat dilakukan dengan metode land farming atau biopil. Selanjutnya ada elektrogaulasi, dilakukan terhadap limbah B3 fase cair, harus berada di daerah bebas banjir atau daerah yang dapat dilakukan rekayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang terakhir ada pencucian, dilakukan terhadap pencucian tangki dan pencucian kemasan limbah B3. Dan yang keenam, tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenisnya dan waktu maksimal penyimpanannya. Yang pertama itu ada 01, bangunan
yang kedua ada tangki, ketiga silo, 4 waste pile, yang kelima waste impoundment. Kategori 1, bangunan itu kategori 1, sumber tidak spesifik, spesifik umum, spesifik khusus. Yang tangki kategori 1, sumber tidak spesifik, spesifik umum, spesifik khusus. Dan yang silo kategori 1, sumber tidak spesifik juga, spesifik umum juga, spesifik khusus. Dan yang waste pile dan yang ketujuh ada tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Jenis karakteristik penyimpanan. Karakteristik mudah menyala. Spesifikasi penyimpanannya memiliki tembok rendah dengan bangunan lain yang berdampingan, struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala, konstruksi atap dibuat ringan dan tidak mudah hancur. Dan yang terakhir itu diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan. Selanjutnya ada karakteristik mudah meledak. Yang pertama itu ada konstruksi bangunan, lantai, dinding, dan atap dibuat tahan ledakan. Yang kedua ada lantai dan dinding dibuat lebih kuat dari konstruksi atap. Yang ketiga setiap saat memenuhi ketentuan suhu ruangan. 4. Diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan atau percikan listrik. Jenis karakteristik penyimpanan ada karakteristik reaktif, korosif, beracun. Spesifikasi penyimpanannya yaitu konstruksi dinding dibuat mudah untuk dilepas, konstruksi atap, dinding, dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api. Yang terakhir ada 3. Diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan atau percikan listrik. Yang nomor 8, jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Kategori limbah B3, jumlah limbah B3 dihasilkan, maksimal waktu penyimpanan. Kategori 1 dan 2 itu 50 kg per hari, 90 hari. Dan kategori 1 50 kg per hari, yaitu batas penyimpanannya 18 hari. Dan kategori 2 dari sumber tidak spesifik, 50 kg per hari, 365 hari atau setahun. Dan kategori 2 dari sumber spesifik umum, 50 kg per hari sama 365 hari. Kategori 2 dari sumber spesifik khusus tidak dibatasi. Dan nomor 9, sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3. Sebutkan juga sumber limbahnya dari industri apa, limbahnya apa. Yang pertama itu ada sumber industri dari PT Triata Mulia Indonesia, jenis limbahnya limbah V-bottom ASH, pemanfaatannya paving block. Dan yang kedua PT Triata Mulia Indonesia, jenis limbahnya limbah paper sludge, pemanfaatannya bahan baku kertas low grade. Yang ketiga PT Triata Mulia Indonesia, limbah den sludge, bahan bakar alternatif. Dan yang keempat PT Triata Mulia Indonesia, limbah solvent bekas dan pemanfaatannya bahan bakar alternatif. Dan yang kelima PT Triata Mulia Indonesia, limbah silika terkontaminasi, pemanfaatannya bahan baku industri refractory. Dan yang keenam terakhir itu ada PT Triata Mulia Indonesia, jenis limbahnya limbah kemasan bekas, bahan baku peledak logam. Yang ketujuh ada PT Triata Mulia Indonesia, limbah dengan kadar gas CA1A dan V50%, bahan baku industri semen. PT Indonesia Tbk Palimanan, itu limbah B3 dalam proses pembuatan semen, bahan baku alternatif. Dan yang ke-9 PT Pria Surabaya, sludge organik, bata merah. PT Pria Surabaya, drilling cutting fly ash, bahan baku beton. Dan yang ke-10 itu ada sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3. Berdasarkan kategori dan sumbernya, jelaskan ketentuan informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkutan. Berdasarkan kategori dan sumbernya, yang pertama itu ada pengangkutan limbah B3, baik yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 atau pengangkut limbah B3, yang dilakukan dalam tapak proyek yang sama namun melewati jalan umum.
Dan yang kedua, pengangkutan limbah B3 dari pengumpul limbah B3 ke pemanfaat atau pengolah dan atau penimbun limbah B3. Dan yang ketiga, pengangkutan limbah B3 dari pemanfaat limbah B3 ke pengolah dan atau penimbun limbah B3. Yang keempat itu ada pengangkutan limbah B3 dari penghasil limbah B3 ke pelabuhan untuk kegiatan ekspor limbah B3 yang tidak menggunakan kontroversi. Pemberian simbol. Seperti ini yang tadi saya jelaskan, dan nama perusahaan di samping mobil, simbol di depan mobil dan di belakang mobil, dan kendaraan beroda 3 itu di samping box. Terima kasih, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.